Kita manusia ini terdiri dari 4 unsur. Kita punya unsur air, unsur api, unsur angin, unsur tanah. Ketika kita berpuasa, kita lagi membakar unsur-unsur yang berlebihan dalam badan kita. Dan kita membentengi diri kita dari unsur di luar diri kita. Senyawa api dari hewan-hewan, dagingnya ini kan kita makan, masuk ke badan kita. Yang pada akhirnya dia berkontribusi terhadap diri kita. Si hewan ini bilang, saya ini hidup, mau berguna kepada Allah. Saya mau kamu makan. Kamu makan saya jadi energi makan kamu, sehingga kamu kuat beribadah kepada Allah Ta'ala, kan begitu. Ini simbiosis mutualisme di semesta raya. Ketika itu kita dibentengi. Bukan hanya makan dan minum maksudnya, tapi kita membentengi diri dari diri kita sendiri, dari syahwat alamiah yang ada di badan kita. Untuk tidak menggibahi orang lain, untuk mensyukuri betapa besar nikmat dan karunia Allah atas diri kita. Tapi juga di bulan Ramadan kita diajarkan untuk menjadi manusia sepenuhnya yang peduli terhadap manusia yang lain. Jadi Ramadan adalah jalan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Karena tanpa ridho tidak ada keselamatan. Maka Mas Yai, bulan Ramadan ini memang bulan dimana kita memperkuat atau mempertebal keimanan kita, begitu Mas Yai. Saya ingin lanjutkan dengan mengutip salah satu dalil atau hadis Mas Yai yang berbunyi begini Mas Yai. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu man taqaddama min dzambihi. Yang artinya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bagaimana penjelasannya dari hadis ini Mas Yai? Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwasannya ketika seseorang menahan dirinya karena Allah Ta'ala, tentu Allah akan memperhatikan dirinya. Ketika Allah memperhatikan dia, tentu dia mendapatkan kebaikan atas apa yang dilakukan oleh dirinya. Karena dia melakukan puasa Ramadan ini. Yang pertama, atas kehendaknya. Yang kedua, atas perintahnya. Yang ketiga, atas kemauan dia, atas kemauan si manusianya. Ini kan berarti ada 3 nih. Yang pertama, seseorang bisa berpuasa atas kehendak Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, orang berpuasa itu karena perintah dari Allah Ta'ala. Baru proses yang terakhir, dianya mau berpuasa. Ketika itu terjadi, maka tentu Allah memberikan kebaikan kepada dirinya. Ketika dia menyadari betul betapa besar karunia Allah atas dirinya, secara alamiah manusia, dia akan bertaubat. Maka pertaubatan dia, itulah yang akan membuat Allah mengampuni kesalahannya sebelum-sebelumnya. Fahami dulu nih Mas. Insting kita di Ramadan ini diganti. Dulu kita ketika lapar, kita berkeyakinan kalau makanan ini buat kita kenyang. Tapi Ramadan mengajarkan kepada kita bahwasannya ternyata yang buat kita kenyang itu bukan makanan. Makanan adalah alat yang buat kita tercukupi secara dhahiriyah sehingga kita merasa kenyang. Rasa cukup kenyang ini datang dari sisi Allah Ta'ala. Seperti yang tadi saya katakan. Coba jenengan jangan makan, jangan minum selama 12 jam sepanjang siang tanpa niat, itu mesti bisa masuk angin kita. Sakit kita. Tapi kok Ramadan sebulan loh, kita nggak sakit. Ini kan berarti insting alamiah kita dirubah. Oleh siapa? Oleh Allah Ta'ala, atas kehendak Allah Ta'ala. Dan kita mau untuk dirubah. Jadi saya jelaskan sekali lagi bahwasannya ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan, itu terjadi atas yang pertama kehendaknya, atas perintahnya. Dan yang ketiga orangnya mau.
maka pada saat itu Allah akan memberikan ridhonya kepada orang ini. Lalu ketika ridho Allah masuk, dia mulai akan merenungi dirinya. Saya nih makhluk loh, kok laku saya koyok ngene. Saya ini ternyata diperhatikan loh oleh Allah Ta'ala. Kok kelakuan saya koyok ngene, oh salah pantas koyok ini. Pada akhirnya dia sadar. Kesadaran itu membuat dia bangkit dan dia bertaubat. Maka Allah ampuni dirinya. Baik. Jadi Ramadan adalah jalan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Karena tanpa ridho tidak ada keselamatan. Baik, Masya Allah. Saya pun punya harapan begitu Mas saya, bahwa begini, Ramadan ini ternyata dapat membentuk ulang paradigma atau cara pandang kita. Cara pandang kita terhadap hidup. Melalui Ramadan kita ditempa, dan ya barangkali itu yang kami maksud, bagaimana kita memahami konteks Ramadan, yaitu tadi Mas ya. Kita merubah cara pandang kita yang barangkali ya tanpa kita sadari yang cenderung materialistik tadi, dirubah menjadi apa yang kita lakukan itu tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya maksud, kenapa Ramadan itu kita disuruh berlapar-lapar. Saya kurang sepakat, mohon maaf ya, ini pendapat saya. Saya kurang sepakat ketika ada orang menyatakan kita Ramadan itu diperintahkan oleh Allah agar kita merasakan rasa laparnya orang miskin. Saya nggak sepakat itu. Kenapa? Orang miskin itu laparnya beneran, sedangkan kita laparnya bohongan. Perhatikan keuanganmu sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan. Pengeluaran untuk biaya keluarga itu lebih besar di Ramadan. Karena ketika buka itu meja makan itu penuh, ada sop, ada ini segala macam. Ini kan bukan merasakan laparnya orang miskin. Orang miskin lapar beneran. Ini kita enggak. Jadi saya nggak sepakat itu. Urusannya lain begitu. Nggak ada urusan sama orang miskin. Terus urusan Ramadan itu dengan apa? Dengan dirimu. Baik. Agar kamu mengerti dan kamu memahami bahwa penentuan umurmu, penentuan kamu makan, penentuan kamu minum, penentuan jodohmu, penentuan masa depanmu itu di tanganku, kata Allah. Baik. Sehingga kita berkeyakinan terhadap itu. Jadi kadang-kadang kita ini kan munafik banget gitu loh. Kita kenapa puasa? Merasakan laparnya orang miskin. Tapi benar itu ada yang begitu juga. Nah terus kalau dia miskin? Baik. Saya udah miskin nih, kata dia. Sekampung ini saya yang paling miskin, kata dia. Berarti saya nggak puasa dong, saya udah miskin. Enak aja, kata dia, saya lapar 11 bulan, kamu lapar sebulan, kata dia. Saya 11 bulan lapar, kata dia. Berarti saya masuk surga nggak? Masa surga isinya orang miskin semua? Maka dari itu Mas ya, jadi cara pandang itu yang barangkali perlu dirubah Mas ya. Perlu dirubah. Lapar bulan puasa begitu tidak sama dengan lapar ya bisa kita katakan orang miskin begitu. Orang miskin mungkin lapar karena struktur sosial begitu Mas ya. Sedangkan nggak ada urusan. Baik. Jadi di Ramadan ini hebatnya lagi, setelah kita berlapar-lapar, ini kita bukan disuruh untuk lapar, bukan. Kita manusia ini terdiri dari 4 unsur. Kita punya unsur air, unsur api, unsur angin, unsur tanah. Ketika kita berpuasa, kita lagi membakar unsur-unsur yang berlebihan dalam badan kita. Dan kita membentengi diri kita dari unsur di luar diri kita. Senyawa api dari hewan-hewan, dagingnya ini kan kita makan, masuk ke badan kita. Yang pada akhirnya dia berkontribusi terhadap diri kita. Si hewan ini bilang, saya ini hidup, mau berguna kepada Allah. Saya mau kamu makan. Kamu makan saya jadi energi makan kamu, sehingga kamu kuat beribadah kepada Allah Ta'ala, kan begitu. Ini simbiosis mutualisme di semesta raya. Ketika itu kita dibentengi. Bukan hanya makan dan minum maksudnya, tapi kita membentengi diri dari diri kita sendiri, dari syahwat alamiah yang ada di badan kita. Untuk tidak menggibahi orang lain, untuk mensyukuri betapa besar nikmat dan karunia Allah atas diri kita. Tapi juga di bulan Ramadan kita diajarkan untuk menjadi manusia sepenuhnya yang peduli terhadap manusia yang lain. Apa? Zakat fitrah. Kita diperintahkan untuk berzakat, mengeluarkan harta dari yang kita makan untuk membersihkan diri kita, diberikan kepada orang yang kurang mampu.
Dan makanya Rasul menyatakan sebaik-baiknya sedekah niku di bulan Ramadan. Iya, iya. Kita memperhatikan saudara kita yang kesulitan, sehingga kita merasakan betul nikmatnya jadi manusia setelah kita berbulan-bulan hampir lupa kemanusiaan kita. Iya, iya. Berbulan-bulan kita berwujud manusia dengan laku yang nggak tahu apa itu lakunya. Tapi di bulan Ramadan kita mengupayakan diri menjadi seorang manusia yang berwujud manusia, yang bersifat manusia, yang berakhlak manusia. Sehingga kita tahu hidup saya, mati saya itu diatur Allah Ta'ala. Makan saya, minum saya itu diatur Allah Ta'ala. Kesadaran itu yang paling penting. Jadi Ramadan adalah sarana dari Allah untuk kita manusia mampu membangun kemanusiaan kita kembali. Baik. Setelah rontok 11 bulan sebelumnya. Baik, iya. Ada lagi Mas Yai. Jadi perbedaannya nih Mas Yai, lapar bulan Ramadan sama lapar karena kemiskinan. Kalau lapar Ramadan itu kita tahu kapan harus makan atau kapan waktunya makan Mas Yai. Kalau lapar karena kemiskinan ini kan wallah Mas Yai, begitu kira-kira. Bukan maksud kita mentertawakan kemiskinan ya, tapi ya begitulah adanya begitu ya. Kalau dibilang kita menertawakan kemiskinan, lo apa yang mau ditertawakan? Dong kita juga miskin. Gitu Mas Yai. Baik. Iya. Soal tadi Mas Yai, pada akhirnya bahwa bulan Ramadan ini ingin mengasah sisi kemanusiaan kita Mas Yai. Dalam artian kan begini, guru-guru kita mungkin bilang bahwa masa Ramadan ini adalah masa penempaan diri kita yang kemudian nanti setelah pasca Ramadan kita itu menjadi lebih baik begitu Mas Yai. Maksud saya begini, bahwa Ramadan ini kan tidak hanya saja itu mengasah dari sisi kesalehan spiritualitas individu, tapi kalau mengutip dari bahasa hal mungkin itu ada yang namanya kesalahan sosial begitu Mas Yai. Bagaimana kita mengkontekstualisasikan Ramadan ini dengan konsep kesalehan sosial itu Mas Yai? Tadi yang saya katakan, kesalehan sosial itu tercipta di bulan Ramadan. Ketika kita memperhatikan saudara-saudara kita, mengajak orang untuk berbuka puasa bersama misalkan. Iftar jamaah. Atau kita membagi-bagikan takjil untuk orang berbuka misalkan. Atau kita memfasilitasi orang-orang yang kurang mampu, kita bagikan nasi bungkus untuk bersahur misalkan. Dan yang pasti, tadi yang saya katakan, Ramadan tidak hanya menguji eksistensi kita untuk menjadi seorang manusia, tapi juga membuat kita menjadi manusia yang paling manusiawi. Kita memperhatikan kanan kiri kita, itulah sepaket dengan konsep zakat. Zakat fitrah, ada zakat mal yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Sehingga kita juga mampu membahagiakan orang lain. Selama ini kan kita berpikir bagaimana cara saya bahagia. Bagaimana cara saya mendapatkan kebahagiaan. Kepentingan diri sendiri begitu Mas ya? Tanpa kita pernah memikirkan bagaimana membahagiakan orang lain. Bagaimana kita memberikan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita. Sehingga Ramadan yang pertama alat untuk mensucikan diri kita. Dengan berpuasa kita merenungi diri kita. Kita berzikir di malam hari. Kita mengaji Al-Quran, menghatamkan Al-Quran di malam hari. Lalu kita bersiap di pagi hari untuk mentaati perintah Allah Ta'ala tanpa makan, tanpa minum, tanpa membicarakan keburukan orang lain, tanpa menghasut orang lain, tanpa berpikir buruk terhadap orang lain. Dan kita hanya berpikir tentang ridho Allah Ta'ala. Setelah itu, kita disucikan harta kita. Setelah jasadnya dibersihkan, hartanya disucikan. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal memang boleh kapanpun diberikan, tapi paling tidak sebaik-baiknya zakat mal itu di bulan suci Ramadan. Maka setelah datang 1 Syawal, inilah hari kemenangan. Menang dari apa? Menang dari syahwatmu. Ketika kamu menjadi manusia yang baru, yang menyadari kenapa kamu diciptakan, untuk apa kamu diciptakan, dan kamu ini makhluk apa. Sehingga di 1 Syawal itu kita sadar, oh saya manusia loh. Itulah kenapa kita melakukan takbir itu sebanyak-banyak mungkin. Allahu Akbar, Allah, saya ngerti ya Allah, saya hambamu ya Allah.
Selama ini 11 bulan ini saya lupa. Kalau saya hambamu, saya mau atur semua hal. Saya mau semua. Pada hari itu kita sadar. Allah yang maha besar dan kita adalah makhluk yang ditentukan. Bukan Khalik yang menentukan. Kita makhluk yang ditentukan. Berapa banyak kita hampir-hampir merasa diri kita itu Khalik yang menentukan semua hal. Maka di Ramadan ini kita kembali ke titik nol kita. Saatnya kita melepaskan seluruh ego kita, melepaskan jabatan kita, melepaskan pangkat kita. Bahwa kita adalah hambanya Allah Azza wa Jalla. Dan di sana kita akan memiliki jiwa sosial yang baik, memperhatikan masyarakat kita, memperhatikan saudara-saudara kita, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Karena biar bagaimanapun, kita memang tidak dalam ukhuwah Islamiyah bersama saudara kita yang non-muslim. Tapi kita memiliki ukhuwah basyariyah. Ukhuwah watoniyah, bahwa kita satu negara, kita sama-sama manusia yang harus juga kita perhatikan. Baik. Soal kesalahan sosial itu, Mas Yahya. Ini ada fenomena yang menarik tiap kali bulan Ramadan, Mas Yahya. Ada fenomena di mana orang-orang yang berpuasa ini minta dihormati atau minta minta dimengerti dengan orang-orang yang tidak puasa, Mas Yahya. Semisal ketika ada yang tidak berpuasa itu jangan makan di depan orang puasa dan sebagainya begitu. Ini bagaimana Mas Yahya melihat fenomena ini? Apa betul memang yang tidak puasa itu ya harusnya memang menghormati yang puasa? Kalau mau makan ya jangan di depan orang puasa dan sebagainya begitu, Mas Yahya. Ini saya menjawab, saya tidak menyalahkan mereka yang minta dihormati. Tapi saya juga tidak menyalahkan mereka yang tidak dihormati, misalkan begitu ya. Karena puasa ini bukan masalah hormat menghormati. Puasa ini masalah ketaatanmu kepada Allah Ta'ala. Seperti tadi di awal ketika kita mulai itu, saya katakan, orang yang berpuasa, itu yang pertama, kenapa dia bisa berpuasa? Karena kehendak dari Allah Ta'ala, Allah mau dia puasa hari itu. Karena itu perintah Allah begitu. Yang kedua karena perintah Allah. Yang ketiga dia sadar nih. Paham ya? Dia sadar nih. Dia sadar. Kalau dia hamba Allah dia harus puasa. Adapun saudara-saudara kita yang belum sadar. Ya logikanya kan masuk orang yang sadar minta dihargai sama yang nggak sadar. Nggak sadar, Pak. Menarik. Tapi saya nggak menyalahkan yang minta dihormati ya. Contohnya gini. Saya dengan izin Allah Ta'ala, saya menikmati puasa saya di siang hari. Lalu datang satu orang yang tidak berpuasa. Lalu gimana caranya saya minta dia menghormati saya yang berpuasa? Wong Tuhan aja udah dia labrak. Tuhan aja nggak didengar sama dia. Siapa kamu? Terus kan kita harus berdakwah. Ini saya kadang-kadang mohon maaf tuh. Saya kadang-kadang kurang sepakat dengan bahasa dakwah lah, inilah, itulah, enggak. Jadi kalau ditanya, Ustaz, apa ada yang manggil saya kiai, ada yang manggil saya mas, ada yang manggil saya abah, macam-macam itu. Bagaimana cara berdakwah? Saya nggak pernah ngerasa saya berdakwah, itu yang pertama. Terus, kamu nih ngapain tausiah keliling-keliling Jawa, tausiah ke Sumatera, tausiah ke Kalimantan tuh kamu ngapain? Oh, saya senang-senang aja. Saya senang-senang berbicara tentang kekasih saya Rasulullah SAW dan berbicara tentang zat yang maha besar yang menciptakan saya. Dan saya senang. Setelah itu mereka mau ikut saya atau tidak itu bukan urusan saya. Itu urusan Allah Ta'ala. Pernah satu ketika, ini real ya. 2015 itu, waktu itu saya baru pulang itu ba'da subuh. Saya tidur jam 8, kan kalau santri itu ba'da subuh itu Ramadan itu ngaji cuma sampai jam 6 lalu tidur. Karena ngaji di bulan Ramadan itu kita sampai jam 12 sampai kadang-kadang sampai sahur. Jadi mereka siang itu tidur, zuhur, sholat zuhur, ya capek-capek tidur-tiduran sampai jam 2 start ngaji lagi sampai jam 2 pagi. 2 siang nih? Iya, dari jam 2 siang start sampai jam 2 pagi.
Sampai selesai sahur, ada beberapa yang mungkin nggak tidur. Selesai sahur itu mereka sholat subuh, baru selesai subuh itu jam 5:30 baru tidur. Jadi kalau Ramadan pagi itu sepi tuh, hening tuh. Saya keluar karena ada keramaian di depan. Saya keluar itu ada orang-orang tukang gali apa namanya itu, apa sih namanya, yang suka bawa-bawa pacul itu keliling-keliling tuh. Gali. Iya, dia jasa gali itu loh. Jadi mereka itu keliling-keliling bawa pacul, bawa ini, mereka keliling itu. Itu mereka lagi pada ngerokok. Persis ini kan, ini pesantren, ini masjid. Di tengah situ mereka lagi pada ngerokok. Adem, ada pohon besar kan. Saya keluar. Mereka matiin rokok. Mereka bilang, mohon maaf bah, kita nggak puasa. Oh iya, saya bilang, bukan urusan saya, itu urusanmu sama Allah. Bukan saya yang nyuruh kamu puasa. Setelah itu mereka izin ngerokok di sini, boleh nggak? Saya bilang, kalau ngerokok di situ ya nggak boleh. Karena posisinya ada santri. Ini nanti jadi contoh buruk. Nah, ini juga saya harus terangkan. Ketika ada orang yang tidak berpuasa di depan anak-anak kecil atau di depan anak-anak didik, ya tentu mesti mereka juga harus sadar diri. Betul. Jangan sampai mereka yang tua kok nggak puasa. Ini kan jadi pertanyaan. Enak banget kayak dia bisa nggak puasa. Ini kan jadi contoh buruk buat anak kecil. Tapi kalau misalkan hanya kita yang sama-sama dewasa, ya itu tentu ya normal-normal aja, nggak ada masalah. Bahkan hari itu saya tanya ke mereka, kalian itu udah makan pagi belum? Jam 8 ya? Belum. Ada sisa sahur tuh, roti banyak. Saya keluar itu bawa roti, saya bangunin santri itu, saya suruh bikin kopi. Dibikinin kopi? Iya, dibikin kopi 1 teko. Saya suruh mereka itu, kalian pergi ke pinggir kali sana, ini bawa rotinya, ini bawa kopinya, tapi nanti selesai itu, tekonya kalian bawa balik lagi kemari. Jangan sampai santri ngambil teko ke sana. Kenapa saya seperti itu? Yang pertama, saya berprasangka baik ke mereka. Mungkin kerja mereka berat. Mereka ngegali tanah, ngangkat-ngangkat puing-puing bangunan, sehingga mungkin fisik mereka lemah. Mungkin. Sehingga saya berprasangka baik. Jadi saya bersepakat, orang yang tidak berpuasa harus menjaga kebodohan dia nggak puasa itu. Jangan sampai dilihat jadi contoh buruk bagi anak-anak. Tapi saya juga kurang sepakat ketika ada orang yang menyatakan yang tidak berpuasa harus menghormati yang berpuasa. Wong kamu itu yang puasa orang sadar kok. Masa orang sadar mau dihormati oleh orang yang nggak sadar. Dan ketika kita melihat orang yang tidak berpuasa, ini waktunya pada hari itu kita diuji oleh Allah Ta'ala. Kamu husnudon nggak? Ini serius ini. Kamu husnudon nggak? Boleh jadi mereka musafir loh. Kita nggak tahu. Kita lagi lewat di terminal itu tiba-tiba banyak orang yang ngerokok. Bisa jadi mereka musafir. Yang mereka memanfaatkan hukum fikih untuk mereka nggak berpuasa. Wong boleh kok selama syarat musafir terpenuhi. Sehingga ketika kita melihat banyak orang yang tidak berpuasa, ini adalah ujian dari Allah Ta'ala dalam diri kita. Yang pertama, jangan-jangan kamu merasa benar lalu kamu salahkan mereka. Betul. Atau yang kedua, husnudonmu kemana? Boleh jadi mereka musafir. Jadi saya rasa nggak ada soal. Mau sedunia nggak puasa, kayak Allah tetap Tuhan. Mau sedunia nggak sholat, kayak Allah tetap Tuhan. Mau sedunia kafir, Allah tetap Tuhan. Jadi puasa kita ataupun nggak puasa kita, itu tidak mempengaruhi eksistensi Allah Ta'ala. Balik lagi tadi, puasa itu bukan buat Allah Ta'ala, puasa itu untuk kamu. Buat kita sendiri. Agar kamu ngerti kalau kamu hamba Allah, kamu ngerti kamu itu lemah, kamu ngerti bahwa tujuanmu adalah ridho Allah Ta'ala. Siapapun kamu akan mempertanggungjawabkan semuanya pada saat hari matimu datang. Baik. Jadi nggak usah minta dihormati, gimana? Jadi dalam konteks pendidikan itu harus ada batasan. Gitu. Tapi dalam konteks normal, ya nggak masalah. Baik. Kayak warteg ditutup. Lo gimana? Orang yang punya warteg itu kan juga mau lebaran dia. Iya, mau duit dari mana? Iya. Makanya saya kadang juga begitu, Mas. Dan gini loh. Gini ya contohnya. Orang buka warteg. Semua puasa. Ya dia buka-buka aja, dia masak-masak kan bisa dipakai buat nanti buka puasa. Betul. Kan begitu. Logika husnudon ya. Jadi juga, orang yang ya nggak salah wartegnya, salah orangnya. Memang orang yang mau datang kok, kecuali diajak aja, ayo mas, kan enggak. Malah sekarang ini zaman Gojek, jadi ya tukang Gojek aja yang pada ke warteg kan gitu. Betul. Jadi bukan salah tempatnya, manusianya. Baik Mas Yai, kita masuk segmen terakhir ini Mas Yai.
Bahwa guru-guru kita bilang bulan puasa ini kan di mana amal ibadah kita itu dilipat gandakan, Mas. Tuh. Ini bagaimana, Mas, ya kita memahami atau menjelaskan kepada anak-anak muda ini, Mas, ya, agar selama bulan Ramadan betul-betul dipergunakan untuk hal-hal yang positif begitu. Yang pertama, saya sampaikan saran saya kepada anak-anak muda tentang Ramadan itu. Yang pertama, persiapkan dirimu sebelum Ramadan tiba. Bagaimana cara mempersiapkan diri itu? Yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran ini adalah kitabullah, kalamullah, yang diturunkan untuk kita. Karena ayat ini kan dua. Al-Quran ini ayat-ayat suci yang dibukukan, yang ditulis. Yang basis dasar dari Al-Quran ini kan rasa, yang kemudian menjelma menjadi kata. Ketika wahyu pertama diturunkan, itu kan malaikat Jibril tidak bawa buku sama pulpen terus nulis Kanjeng Rasul suruh baca, kan tidak begitu. Rasul disuruh membaca sesuatu yang tidak tertulis, sesuatu yang tidak terlihat. Disuruh mendengar sesuatu yang tidak mampu didengar oleh indera manusia. Al-Quran adalah bukti cinta Allah Ta'ala kepada umat manusia. Maka beragamalah dengan rasa, bukan dengan kata. Jadi maksudnya bagaimana? Rasakan Ramadan masuk ke dalam dirimu. Bahwa bulan itu, bulan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kita untuk menahan diri kita. Jadi ketika Ramadan datang gak kaget. Mulai coba misalkan hari Jumat besok, kita makan itu agak ditata dan minum agak ditata. Misal pagi kita makan, jangan makan lagi. Jam 12 makan. Sudah mulai ditata tuh. Dilatih begitu? Iya, ada pelatihan tuh 2-3 hari sebelum Ramadan. Yang kedua, mulai memperbanyak tadi membaca salawat kepada Nabi SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Kita harus memperbanyak salawat sebagai ungkapan terima kasih kita ke Rasul SAW. Karena tanpa adanya Rasul, ya nggak ada semua. Kenapa kita harus berterima kasih ke Rasul? Kita berandai-andai, seandainya Rasul tidak diturunkan oleh Allah Ta'ala, ya nggak ngerti kita sekarang lagi apa. Mungkin kita lagi rame-rame sujud-sujud di depan batu besar mungkin. Atau mungkin kita lagi bunuh-bunuhan satu sama lain mungkin. Yang ketiga, mulai meresapi, saya ini beragama untuk apa? Dulu, kakek-kakek kita itu berhenti saling caci karena agama. Kakek-kakek kita dulu berhenti saling maki karena agama. Kakek-kakek kita dulu berhenti saling bunuh karena agama. Mereka fahami betul bahwa agama adalah alat dari Allah Ta'ala untuk menuju kepadanya. Jalan mudah namanya Islam. Seperangkat diturunkan agar kita mudah menuju kepadanya. Agama ini bukan tujuan, Mas. Agama alat yang diturunkan oleh Allah. Alat paling efektif namanya Islam. Untuk jalan menuju kepada yarhalu ilallah. Walaupun pada akhirnya kita hari ini saling mencaci karena agama. Saling memaki karena agama. Bahkan mungkin saling membunuh karena agama. Lalu yang keempat, tanya, kamu makhluk apa? Kata Imam Ghazali dalam kitab Kimya'us Sa'adah. Imam Ghazali bilang, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Imam Ghazali bilang, kata Imam Ghazali, saya dapat satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ketika kamu mengenali dirimu, maka kamu akan mengenali Tuhanmu. Dan Ramadan adalah alat dari Allah agar kamu menemukan dirimu. Kamu berpuasa, kamu menahan, sehingga kamu tahu potensi-potensimu ada di mana. Kamu mengerti tujuan kamu untuk apa. Maka tanyakan kepada dirimu, kata Imam Ghazali. Yang pertama, kamu ini makhluk apa? Hewan kah? Manusia kah?
atau malaikat mungkin, atau jin mungkin, nggak tahu. Kamu tanya aja, kamu makhluk apa? Maka ketika Ramadan itu, renungi itu, kamu makhluk apa? Kalau sudah jelas jawabannya, kamu manusia. Maka yang kedua, kenapa Allah menciptakan saya? Setelah kamu tahu kenapa Allah menciptakan kamu, jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baru kemudian yang ketiga kamu tanya, berarti ada tujuan saya diciptakan oleh Allah Ta'ala. Setelah kamu tahu tujuan kamu, kamu akan menemukan jati dirimu. Sehingga kamu mengenali dirimu dengan segala elemen dasar penopang yang Allah Ta'ala berikan buat kamu. Sehingga ketika 1 Syawal tiba, kamu lebih pede. Kamu tahu bahwasannya kamu adalah makhluk Allah yang telah diridhoi oleh Allah, yang telah diciptakan oleh Allah melalui nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Maka kamu mengerti tujuanmu untuk apa ada di sini. Sesudah itu jalan akan lebih mudah. Jadi anak-anak muda ini harus mulai merenungi dirinya, bahwa Islam ini sudah menyempurnakan semua. Ramadan itu meditasi dasar tuh. Ramadan itu meditasi dasar agar kamu mampu merefleksikan dirimu sehingga tercipta kontemplasi dalam dirimu antara kamu dengan dirimu. Nah, itulah yang dikatakan malam Lailatul Qadar. Ketika kamu mendapatkan itu secara ruhaniyah, kamu akan menjadi manusia baru, sepaket. Ruhanimu baru, fikiranmu baru, jasmaniahmu baru. Karena orang puasa itu sehat dibanding orang yang banyak makan. Puasa itu lebih sehat. Jadi balik lagi kata Imam Ghazali itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bahwasannya orang yang kenal dirinya maka kenal Tuhannya. Dan Ramadan adalah jalan dari Allah Ta'ala agar kita mampu mengenal diri kita dengan segala perangkat yang Allah Ta'ala berikan. Inti Ramadan membangun kesadaran kita sebagai manusia. Yang kedua, membangun kesadaran kita sebagai makhluk Allah Ta'ala. Yang ketiga, melatih hati dan pikiran kita untuk senantiasa meridhoi apa yang Allah Ta'ala berikan untuk kita. Apa yang kita ridhoi? Kamu harus ridho kalau kamu diciptakan jadi manusia. Loh kok kita mesti ridho? Karena orang banyak yang tidak ridho dirinya jadi manusia. Akhirnya kelakuannya kayak binatang. Jadi anak-anak muda harus sadar, mumpung masih muda, jalanmu masih panjang. Ketika kamu mendapatkan ridho Allah Ta'ala, jalanmu akan lebih mudah untuk mempersiapkan hari matimu nantinya. Dan sebelum mati itu, ada mati yang lebih penting lagi. Mati hatimu. Jangan sampai kamu hidup, tapi hatimu sudah membusuk puluhan tahun sebelum ini. Maka Ramadan itu akan membangun kemanusiaan kita. Membangun ketauhidan kita. Mengasah pikiran kita, melatih hati kita, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Baik, terima kasih Mas Yai atas ilmunya. Terima kasih. Dan mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari ilmu yang sudah diberikan Mas Yai. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi dan jangan lupa di subscribe channel Good Imun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.